Oke, kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan bagian serta cara kerja router. Router itu merupakan alat penting yang menghadirkan koneksi internet di rumah. Nah, seperti apa sih cara kerja router sebenarnya? Fungsi router adalah, kita jelaskan terlebih dahulu. Router itu adalah perangkat keras atau bisa dibilang itu hardware, komputer yang menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama atau berbeda. Router memiliki fitur Dynamic Host Configuration Protocol atau bisa disebut DHCP. Teknologi ini dapat kamu setting sehingga bisa membagi IP address. Misal, kita kasih start IP dari 1 sampai 254. Bisa juga kita start dari angka 100 sampai 105. Berarti itu cuma untuk 5 klien. Kini router banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan konektivitas internet dengan menyambungkannya ke modem. Kemudian membagikan koneksi tersebut kepada pengguna baik dengan wireless maupun menggunakan kabel LAN. Dan sekarang bukan hanya kabel LAN, banyak juga yang pakai konverter. Dari konverter terus kabel fiber optik ke konverter lain. Untuk lebih lengkap tentang router serta fungsinya, saya akan jelaskan satu persatu. Misal, router itu sebagai tempat penghubung berbagi informasi. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena router ini memiliki fungsi mengirimkan paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan dari lokal tertentu ke jaringan yang lain. Nah, perangkat ini diperlukan untuk mengarahkan paket data tersebut ke jaringan dan dengan rute yang sesuai. Fungsi yang kedua yaitu sebagai firewall dalam router DSL. Dalam hal ini, router itu berfungsi sebagai firewall yang akan menyaring paket berdasarkan sumber dan juga alamat tujuan paket. Router yang umumnya menjalankan fungsi ini bisa juga disebut dengan DSL router. Namun, sebenarnya tidak semua router memiliki fungsi yang sama. Ingat. Yang tadi udah kedua. Berarti sekarang yang ketiga itu fungsinya sebagai paket filtering router. Untuk dapat menjalankan fungsi ini, router yang digunakan biasa disebut dengan paket filtering router. Router ini akan memutuskan lalu lintas data yang terpancar melalui broadcast, sehingga akan mencegah terjadinya broadcast roam. Hal ini dapat menyebabkan kinerja jaringan melambat. Kurang lebih seperti itu. Fungsi yang keempat itu menganalisis paket data. Itu salah satu fungsi dari router. Router juga memiliki fungsi untuk menganalisis paket data yang masuk. Dalam menganalisis paket data, router akan menyeleksi paket tersebut untuk masuk ke dalam jalur yang paling optimal dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Data tersebut kemudian akan masuk ke dalam tabel routing. Proses routing ini terbagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Fungsi yang selanjutnya yaitu mentransmisikan informasi. Maksudnya, untuk mentransmisikan informasi atau alat data, alat ini akan mentransmisikan informasi dari jaringan tertentu ke jaringan yang lain. Fungsi ini mirip dengan bridge atau jembatan jaringan alias penghubung dari satu perangkat ke perangkat lain. Fungsi yang keenam atau fungsi selanjutnya itu adalah sebagai hub. Bagian router pertama adalah hub.
Hub ini memiliki fungsi untuk menerima sinyal dari jaringan dan mentransmisikan kepada komputer yang lain. Bagian pada router ini digunakan untuk menyambung jaringan sederhana dalam bentuk IP lokal. Hub akan membagi bandwidth ke masing-masing PC. Jika hanya menggunakan satu PC, maka bandwidth yang dibagi akan maksimal. Namun, jika menggunakan beberapa PC, maka bandwidth-nya akan terbagi ke dalam PC yang ada. Nah, yang ketujuh itu sebagai switch. Itu di dalam router itu terlihat banyak port. Yang dimaksud switch di sini adalah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penyambung dalam jaringan. Selain untuk switch, juga berfungsi untuk menghubungkan komputer dalam local area network atau LAN. Berbeda dengan hub, switch justru dapat memilih data yang ingin ditransmisikan. Kemudian, fungsi yang selanjutnya adalah bridge-gate. Bridge-gate itu adalah berfungsi untuk memberikan segmen serta memperluas jaringan. Selain itu, bridge-gate juga bekerja untuk mengatur informasi jaringan menjadi lebih teratur. Untuk fungsi selanjutnya, yaitu sebagai repeater. Repeater memiliki fungsi untuk memperluas jaringan, atau bahasa mudanya disebut dengan repeater, sehingga dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit terkena jaringan Wi-Fi. Terdapat dua alat agar dapat mengaktifkan repeater ini, yaitu klien, alat yang akan menerima jaringan dari server, dan access point, alat untuk menyebarkan sinyal Wi-Fi. Jadi, di sini kalau mode repeater, alat yang dibutuhkan itu ada dua. Yang pertama, di bagian server kita membutuhkan satu sebagai access point, yaitu untuk menyebarkannya nanti. Kemudian di bagian klien kita membutuhkan alat atau router, nanti kita setting sebagai WISP atau intinya untuk menangkap sinyal dari access point yang kita sebar tadi. Fungsi yang selanjutnya yaitu Network Interface Controller. Ini adalah sebuah perangkat keras yang berguna untuk menjadi jembatan antar komputer ke jaringan komputer lain. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk menerima data yang dikirim oleh kabel yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam bit agar dimengerti oleh komputer. Nah, sampai sini sudah paham? Itu adalah beberapa fungsi beserta bagian dan cara kerja dari router. Sekarang, sekarang kamu pasti sudah mengerti beberapa fungsi, setidaknya kamu pun sudah mempunyai gambaran tentang fungsi-fungsi router. Jika belum terlalu paham, bisa diputar ulang video ini, dipahami pelan-pelan. Dalam belajar kita tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan, yang penting kita pasti. Oke? Untuk fungsi-fungsi dan bagian cara kerja router, saya rasa sudah cukup detail. Jika ada pertanyaan bisa kalian taruh atau tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Terima kasih telah setia menonton video Yosi. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng agar setiap kali Yosi update, kalian mendapatkan notifikasi dari video-video Yosi yang terbaru.